Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ulime Zada Rahman channel. Di video ngebakul kali ini kita akan membahas tentang bocoran fit report TWK Hots part 10 ya adik-adik. So langsung saja kita lihat soalnya. Let's check it out. Oke, soal nomor 1 ini tentang Muhammad Hatta sebagai Gandhi of Java. Kalau kemarin di video sebelumnya part 9 itu tentang penerapan nilai Pancasila. Nah, ini kakak ada dapat opsi yang beda ya, yakni ada tentang persatuan, kemanusiaan, ketuhanan, keadilan, dan keteguhan. Nah, di sini kakak coba buat narasinya ya, sama seperti di part 9 yang sebelumnya, cuma opsinya yang berbeda. Bagi banyak orang, korupsi selembar kertas barangkali hanya satu dosa kecil yang gampang saja dimaafkan dan dilupakan. Tapi tidak bagi Bung Hatta. Dia tak hanya perhatian terhadap urusan yang melibatkan uang negara dalam jumlah besar, tapi juga keras memegang prinsip untuk banyak hal yang mungkin dinilai orang lain hanya urusan sepele. Wartawan Jepang bahkan menjulukinya Gandhi of Java lantaran sikap tidak kooperatifnya yang kuat terhadap pemerintah Hindia Belanda terus ia kemukakan hingga akhir hayatnya. Bung Hatta menunjukkan sikap A. Persatuan, B. Kemanusiaan, C. Ketuhanan, D. Keadilan, atau E. Keteguhan. Kita bisa lihat dari sikapnya yang tidak kooperatif terhadap pemerintah Hindia Belanda. Terus dia kemukakan hingga akhir hayatnya, itu menandakan beliau menunjukkan sikap keadilan ya. Berarti memperjuangkan keadilan untuk bangsa Indonesia. Next soal nomor 2, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan budaya asli bangsa Indonesia di era modernisasi serta memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk mengembangkan atau menampilkan budaya di tiap-tiap daerah bangsa Indonesia yang tentu berbeda-beda. Berikut ini yang termasuk implementasi dari pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Rasya selalu menjunjung tinggi wayang sampai dirinya merasa bahwa wayang adalah budaya terbaik di Indonesia dan tidak menerima hadirnya budaya lain. B. Dina diasuh oleh ibu sambungnya dan diperlakukan dengan sangat baik. C. Eva dan Evi adalah saudara kembar yang memutuskan memilih menganut agama yang berbeda ketika dewasa. D. Tiara selalu mengasah kemampuan tari daerahnya yang diturunkan dari ibunya. E. Keluarga Radit selalu menggunakan bahasa daerah pada saat di rumah. Nah, di sini kalau kita lihat opsi A itu bukan implementasi ya, namun pelanggaran dari pasal 32 ayat 1. Kemudian yang B itu ada tentang hak asasi manusia ya di situ. Kemudian part C ini ada tentang pasal 29 ya. Nah, D ini merupakan pasal 32 ayat 1 dan E pasal 32 ayat 2. Jadi jawaban yang tepat itu ada pada opsi D. Oke, soal nomor 3. Di kantin Bu Ratna yang ada di sekolahku tidak diperkenankan menjual rokok. Hanya jajanan dan makanan seperti umumnya kantin sekolah. Hal tersebut sesuai dengan dimensi apa dalam Pancasila? A. Dimensi realistis, B. Dimensi normatif, C. Dimensi idealistis, D. Dimensi persatuan, atau E. Dimensi ketuhanan. Nah, kita bahas sedikit ya. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka itu terbagi atas 3 bagian ya. Yang pertama ada namanya dimensi normatif, kemudian dimensi realistis, dan dimensi idealistis. Nah, dimensi normatif ini adalah dimensi yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung yang merupakan penjabaran dalam norma-norma atau aturan pada suatu negara. Nah, kalau dimensi realistis sendiri adalah di mana mampu mencerminkan realistis atau kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ya. Kemudian kalau dimensi idealistis ini adalah idealisme yang terkandung dalam nilai dasar Pancasila mampu memberikan harapan
optimisme, serta mampu memotivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa. So, jawaban yang tepat ada pada opsi B ya. Next, nilai utama integritas yang harus dimiliki seorang aparatur sipil negara sebagai pelayan publik adalah A. Kedisiplinan, B. Kepedulian, C. Kecermatan, D. Tanggung jawab, atau E. Kejujuran. Nah, kita tahu ya bahwa ada 9 nilai integritas. Nah, kalau sebagai ASN, sebagai yang dimiliki ASN sebagai seorang pelayan publik itu, hal yang harus diterapkan itu adalah yang paling first yang kita harus terapkan adalah nilai kejujuran ya, dimanapun itu sebenarnya sih. Next, soal nomor 5. Kakekku bernama Raditya Dika SE. Beliau adalah seorang akuntan. Beliau lahir di Palembang 3 Mei 1959. Saat ini beliau tinggal bersama adik ayahku di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 4 Palembang. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada kalimat A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, atau E kelima. Nah, di sini kesalahan tanda baca itu ada pada kalimat keempat ya, di mana penggunaan tanda kurung pada kata Palembang itu adalah tidak tepat ya. So, jawaban yang tepat ada pada opsi D. Oke, soal nomor 6. Hubungan kerjasama antara Vietnam dan Myanmar adalah A. Myanmar selalu membantu Vietnam ketika perang berlangsung, B. Myanmar membantu Vietnam di bidang unggulannya, C. Vietnam dan Myanmar sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang perikanan, permigasan, informasi komunikasi, atau D. Vietnam dan Myanmar sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang bisnis ekonomi, pertanian, dan perkebunan, atau E. Vietnam dan Myanmar sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang sengketa laut. Jadi sebenarnya ada 12 bentuk kerjasama ya antara Vietnam dan Myanmar. Tapi di sini yang paling tepat itu ada pada opsi C. Opsi D itu benar kalau perkebunan tidak dimasukkan ya. Jadi yang tepat itu adalah Vietnam dan Myanmar sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang perikanan, permigasan, dan informasi komunikasi. Oke, itulah tadi soal dan pembahasan bocoran atau FRTWK HOTS dari adik-adik yang sudah tes SKD sekolah kedinasan ya. So, ditunggu FR selanjutnya. Jadi kakak doakan semoga adik-adik yang sudah tes dan belum rezekinya insya Allah ada rezeki yang lebih baik lagi atau kesempatan tahun depan ya. Nah, yang bagi yang sudah tes dan lolos ambang batas, semoga bisa lolos perankingan jika instansi tersebut meranking. Kalau tidak di ranking, alhamdulillah ya bisa lolos langsung. Nah, untuk adik-adik yang belum tes, semoga saja bisa lebih bagus lagi ya, karena ini sudah hari keberapa udah mau selesai ya tes SKD. Udah sekitar 2 minggu lagi sudah selesai semua tes SKD. So, selamat menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi dengan mengklik tanda lonceng ya. Tetap dukung channel kakak agar kakak lebih semangat lagi untuk mengupload soal-soal latihan untuk adik-adik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.